negeri ini kaya akan kebudayaan dan mitologinya. Tak heran, setiap daerah dengan kebudayaan yang berbeda-beda memiliki ciri khas sendiri. Begitu juga mitos-mitos yang tersebar. Setiap daerah memiliki mitos horornya sendiri. Kisah mistis kali ini diambil dari suku Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sebuah daerah yang memang terkenal dengan aroma mistisismenya. Banyak dari masyarakatnya masih percaya dengan kisah-kisah leluhur seperti legenda anak Sima yang satu ini. Konon, anak Sima adalah makhluk setengah manusia dan setengah astral. Sosok ini merupakan makhluk jadi-jadian yang sangat suka memakan jantung manusia. Asal-usul dari anak Sima berawal sejak ratusan tahun yang lalu ketika seorang perempuan membuang anaknya ke dalam hutan. Perempuan tersebut membuang anaknya karena ia malu dengan anaknya yang merupakan hasil dari hubungan gelapnya. Ditinggal di hutan belantara, si bayi tidak meninggal. Ia ternyata dipelihara oleh siluman takau, sosok astral yang terkuat di tanah Banjar. Sosok itu begitu menyayangi anak Sima hingga ia rela melakukan apa saja untuk melindungi anak Sima. Ia akan menuruti semua keinginannya hingga ia mewariskan sebagian kekuatannya kepada anak Sima. Dalam asuhan siluman takau, anak Sima diberi makan jantung manusia hingga ia selalu menginginkan jantung manusia yang masih hidup. Sejak saat itulah legenda hantu anak Sima yang mengerikan dimulai. Anak Sima akan menjerat korbannya dengan menangis sebelum akhirnya memakan jantung korbannya dari punggung maupun dada. Konon ada cerita juga, dahulu kala ada seorang perempuan tua yang menjadi korbannya. Pada suatu hari, perempuan itu mencari kayu bakar ke dalam hutan ketika ia dikejutkan oleh suara tangisan bayi. Dicarilah sumber suara tersebut. Betapa kagetnya ketika ia menemukan sosok bayi dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Awalnya perempuan itu tidak berani untuk mendekat, namun ketika anak Sima memanggilnya dengan kata Uma, yang artinya ibu, si perempuan tiba-tiba luluh dan menggendong anak Sima. Ia berencana membawa pulang anak tersebut dan menjadikannya anak. Di dalam perjalanan, si perempuan tua merasa aneh. Semakin lama punggungnya semakin berat, basah dan juga perih. Ketika ia memeriksa ke belakang, ia terkejut melihat anak yang ia gendong sedang makan dagingnya sedikit demi sedikit hingga berlubang dan menarik paksa jantungnya. Legenda anak Sima, entah itu mitos atau fakta, saya tidak tahu pasti. Tapi seperti yang saya ucapkan di awal tadi, Kalimantan sangat kental dengan mistisismenya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin sih ya di dunia ini. Berdasarkan keterangan sebuah akun sosial media jurnalis hantu, masyarakat tanah Kalimantan memiliki kepercayaan jika mendengar bayi menangis di suatu hutan atau di sekitar tempat tinggal, yang mana kita tahu sendiri kalau tidak ada yang punya anak bayi, maka kita harus mengucapkan, aku bukanlah ibumu, ibumu ada di A, di kampung A. Setelah mengatakan itu, konon anak Sima akan pergi dan tidak jadi mengganggu. Allahu a'lam bishawab. Hantu Suluh. Hantu Suluh cukup familiar di masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya di daerah hulu sungai saat penerangan belum merata sampai ke desa-desa. Urban legend yang satu ini akrab dengan kehidupan zaman dulu pada masyarakat pedesaan yang masih luas hutan dan persawahannya.
Diceritakan hantu ini sering terlihat di hutan-hutan di dekat persawahan. Wujudnya menyerupai lampu penerangan pada zaman dulu. Menurut kepercayaan masyarakat, apabila didekati dia akan semakin menjauh. Sebagian masyarakat menduga hantu tersebut sedang mencari ikan layaknya warga yang sedang mencari ikan di malam hari. Tambun. Makhluk mitologi yang satu ini sangat menarik karena kuat hubungannya dengan hewan mitologi sakral. Istilah Tambun ini berasal dari kepercayaan pra-Islam di Kalimantan. Kepercayaan kuno di Kalimantan Selatan mengakui adanya penguasa alam bawah air yang dikenal sebagai Tambun. Banyak beredar berbagai versi Tambun. Sebagian masyarakat menyebut seperti naga, ada juga seperti kuda Nil. Sedangkan di Kabupaten Tabalong banyak meyakini makhluk ini seperti tikar yang bisa menggulung orang yang mendekatinya. Versi yang paling populer ialah bentuknya yang menyerupai tikar. Ada pula yang menyebutkan Tambun memiliki kumis dan sesingut yang panjang. Macan gunung jadi-jadian. Sebagian besar masyarakat Kalimantan Selatan mempercayai makhluk ini masih banyak menghuni belantara Meratus dan menjaga hutan-hutan di sana. Seringkali diceritakan menyerang dan mendatangi orang yang pergi ke hutan tanpa permisi, yang mana kalau bahasa Banjarnya ialah kada betawaran lawan datu atau kada permisi lawan datu. Terlebih lagi bila membakar acan atau terasi di kawasan hutan Meratus. Dalam sebuah cerita rakyat masyarakat Meratus Loksado di Kalimantan Selatan yang berjudul Talimbahan Rabit, makhluk ini digambarkan menyerang masyarakat yang sedang mengambil madu saat hari masih gelap. Versi lain, macan jejadian ini juga diceritakan bisa menyamar menjadi manusia. Rimba Meratus memang habitat hidup macan dahan Kalimantan Selatan, Neophelis diardi borneensis, yang sekarang mulai langka dan dilindungi. Takau. Takau adalah urban legend yang sering ditemui orang-orang di pedesaan pada malam hari. Konon wujudnya seperti kelambu besar, namun juga ada yang menyebut makhluk yang membesar dari seperti seekor kucing, lalu menjadi seekor anjing, membesar lagi seperti sapi. Itu juga adalah jelmaan dari Takau.